赛开始。 Hello guys, jumpa lagi kita. Di konten kali ini Mimin ingin bahas animasi Soul Land 2 episode 34 kemarin dan spoiler episode 35. Mari kita breakdown. 我们的对手是云罗高级魂导。 Masuk spoiler, turnamen masih berlanjut. Di pertandingan berikutnya tim Shrek akan berhadapan dengan Akademi Master Jiwa Yunluo. Versi novelnya ini merupakan pertandingan 1 lawan 1. Sesuai rencana Guru Zoye, Yu Hao dan Wang Dong tidak bertanding kali ini. Serba sulit, karena mereka tidak mempunyai anggota pengganti. Strategi Guru Zoye meminimalkan cedera pada anggota, oleh karena itu Su Sanshi ditugaskan untuk bertanding. Su Sanshi merupakan karakter yang menarik. Dia adalah aktor pelawak dalam tim yang lebih suka bercanda, begitu pula saat bertarung. Di pertandingan pertama Su Sanshi menghadapi lawannya yang bernama Mang Yingjun. Para penonton penasaran, apakah mereka akan melihat cincin merah darah lagi? Betapa kecewanya penonton ketika melihat 4 cincin jiwa milik Su Sanshi, iya hanya 4. Para penonton bertanya-tanya, kenapa kesenjangan antara Su Sanshi dan Yu Hao begitu jauh? Akhirnya pertandingan dimulai, dengan permen lollipop dari Hekaitu di mulutnya. Bukan berlari ke arah lawannya, justru dia berlari ke arah pinggir platform pertandingan. Bukan hanya penonton, bahkan Mang Yingjun sebagai lawan Su Sanshi pun ikut terkejut. Sesuai aturan, begitu dia keluar dari platform, akan dinyatakan kalah dari pertandingan. Namun ketika Su Sanshi melompat ke arah luar platform, cincin keempatnya berdering. Dia menggunakan skill keempatnya, yaitu pemindahan Xuanwu. Kejutan lain pun terjadi, yang jatuh keluar platform bukanlah Su Sanshi akan tetapi Mang Yingjun sebagai lawannya. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Shrek, bukannya kagum. Justru trik yang digunakan Su Sanshi mendapat hujatan dari beberapa orang. Haha, pertandingan selanjutnya Su Sanshi akan melawan seorang gadis cantik yang bernama Chang Yue. Melihat penampilan gadis yang menarik ini, dengan pandangan mesumnya Su Sanshi mencoba untuk menggodanya, namun ketika dia melirik Jiang Nanan yang duduk di bangku penonton Su Sanshi tidak berani melanjutkan. 徐30，我给你这个机会。第一场，你上。好强！ Pertengkaran pun dimulai. Gadis cantik ini menggunakan 2 bilah alat jiwa berbentuk pedang di masing-masing tangannya, tapi betapa terkejutnya Sanshi ketika Chang Yue mengeluarkan jiwa beladirinya. Di versi novel jiwa beladiri Chang Yue adalah anjing, jiwa beladiri yang kuat, namun merubah estetika yang awalnya cantik menjadi menyeramkan. Provokasi Sanshi menciptakan kemarahan Chang Yue, dengan gaya bertarung yang ganas, dia mencoba untuk membelah Su Sanshi tanpa ampun. Tidak banyak yang bisa dilakukan Su Sanshi menghadapi keganasan bacokan Chang Yue, Sanshi terdorong mundur hingga tepi panggung dari setiap ayunan pedang Chang Yue. Seperti biasa, penonton heboh melihat Su Sanshi sedang dalam posisi tidak diuntungkan. Namun apakah benar seperti itu? Tentu saja tidak, provokasi Sanshi merupakan strategi menciptakan emosi tak terbendung Chang Yue, setiap ayunan alat jiwa berbentuk. Pedangnya, tanpa disadari membuat konsumsi energi yang sangat besar. Begitu Sanshi terpojok hingga sudut platform, kejadian tidak terduga terjadi, Sanshi menggeser tubuhnya ke samping, sehingga Chang Yue terpleset ke ujung platform, menjadi kesempatan Sanshi untuk memukul bokong Chang Yue hingga keluar arena. Mimin yakin bakal diubah adegan ini di animasinya, karena terlalu tidak senonoh, memang begitu karakter Su Sanshi. Pertandingan kedua dimenangkan oleh Su Sanshi. Haha. 宋哲，史莱克学院代表队。 Di pertandingan ketiga, Su Sanshi akan berhadapan dengan pemimpin dari tim Akademi Master Jiwa Yunluo yang bernama Situyu. Pemimpin tim membuat kesepakatan bersama. Jika Su Sanshi dapat mengalahkannya, Akademi Yunluo akan mengakui kekalahan, tidak perlu melanjutkan pertarungan. Situyu berbeda dengan anggota tim lainnya, begitu pertandingan dimulai, beberapa barel logam alat jiwa jarak jauh di tubuhnya mulai diaktifkan. Begitu banyaknya alat jiwa, Situyu menyerupai sebuah benteng alat jiwa, meskipun terlihat menakutkan, penggunaan alat jiwa ini memiliki kelemahan pergerakan yang terbatas dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa.
Menghadapi serangan si Tuyu, Sanshi hanya dapat berlari dan menghindar setiap tembakan di balik cangkang penyu miliknya. Penggunaan alat jiwa tidak dapat menembakkan senjata terus-menerus. Menyadari jeda, Su Sanshi memanfaatkan jeda tersebut untuk mendekati si Tuyu dengan mengaktifkan skill cincin kedua miliknya. Namun tembakan si Tuyu tidak berhenti. Su Sanshi berada di posisi paling sulit. Dia dihimpit dengan tembakan dari depan dan belakang. Melihat itu, si Tuyu tersenyum bahagia merayakan kemenangan terlalu dini. Namun apa yang terjadi? Su Sanshi menggandakan kecepatannya meninggalkan bayangan, hingga kedua peluru itu saling bertabrakan. Melihat Su Sanshi yang berdiri di hadapannya, si Tuyu menembakkan meriam jiwa kelas 4 ke arah Su Sanshi. Betapa terkejutnya, ketika Su Sanshi mengubah shield Xuanwu-nya menjadi kaca dan memantulkan ke samping. Melihat peluang Su Sanshi menghantam si Tuyu dengan perisai penyu mengirimkan terbang bersama alat-alat jiwanya. Si Tuyu jatuh keluar arena tertimpa alat jiwanya, dan kemenangan ketiga untuk Su Sanshi. 宋哲，史莱克学院代表队。 Sesuai perjanjian sebelumnya, Akademi Shrek memenangkan pertandingan dengan Akademi Master Jiwa Yun Luo, dengan hanya satu orang sendirian. 这时候给我一个人就足够了。 楚老师有事瞒着我们。 宇浩，你看， Di akhir episode terungkap Guru Zhou Ye menyembunyikan sesuatu pada anggota tim cadangan Shrek. Kecurigaan Yu Hao dan Wang Dong juga dirasakan oleh teman-teman yang lainnya. Alasan kenapa Guru Zhou Ye menyuruh tim kembali ke hotel setelah menyelesaikan pertandingan, anggota tim Shrek tidak diperbolehkan melihat pertandingan yang lain. Sebenarnya niat Guru Zhou Ye ini baik, dia khawatir jika melihat setiap pertandingan lainnya akan menurunkan moral dan kepercayaan diri tim. Tidak hanya itu, Akademi Sun Moon, setiap bertanding tidak pernah menggunakan trik dan formasi yang sama. Kaptennya Marulong dan Xiao Hongchen tidak diturunkan, karena itu percuma melihat pertandingan mereka, karena tidak ada yang dapat dipelajari. Namun karena penasaran, anggota tim Shrek mengintip dari kamar hotel dengan alat jiwa berbentuk teropong untuk menyaksikan pertandingan. Dan benar, mental mereka down setelah melihat apa yang terjadi di turnamen. Versi novel, yang membimbing Akademi Shrek bukanlah Guru Zhou Ye, melainkan Guru Wang Yan. Sampai saat ini perannya hampir sama meskipun merubah banyak jalan cerita ke depan. Guru pembimbing ini, dari awal pertandingan tidak pernah membahas strategi detail dengan 7 monster Shrek. Itu disengaja. Kesengajaan itu untuk membangun citra Shrek asal-asalan sehingga tidak dapat ditebak. Namun di perempat final, strategi mulai digunakan. Sekian dulu bahasan kita tentang Soul Land 2 episode 34 dan spoiler 35. Jangan lupa, like dan subscribe, supaya Mimin bisa punya mic dan soundchart. Terima kasih. Haha.